Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Faiz Effendi, NPM 2357 kelas C. Saya akan membuat tugas pengganti video pertemuan 5. Eh, Materinya yaitu use case dan activity diagram. Table of content-nya itu yaitu use case dan activity case. Apa sih itu use case diagram? Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Use case diprakarsai oleh aktor dan mungkin melibatkan peran aktor lain. Use case harus menyediakan nilai minimal kepada satu aktor. Pemodelan use case diagram, yaitu interaksi diagram dalam satu gambar. Setiap use case mempresentasikan suatu tugas yang melibatkan interaksi eksternal dengan sistem. Lalu aktor dalam use case diagram bisa orang atau sistem lain. Dan terakhir dipresentasikan dengan diagram untuk memberikan gambaran tentang use case dan dalam bentuk tekstual yang lebih detail. Komponen use case itu menggunakan kayak gambar orang gini tuh sebagai aktor, yaitu mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lalu yang lingkaran ini sebagai use case atau atraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Garis-garis putus-putus ini generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kalau garis lurus begini yaitu association, yaitu abstraksi dari penghubung antara aktor dan use case. Kalau kita mau menjelaskan include itu pakai garis-garis putus-putus gini dan tanda panah, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalisasi dari use case lainnya. Kalau extend seperti itu juga, itu menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Apa saja sih tahapan untuk membuat use case diagram? Yang pertama, identifikasi aktor yang terlibat. Siapa saja yang berinteraksi dengan sistem yang bersangkutan. Lalu yang kedua, identifikasi use case yang ada. Analisis kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Yang ketiga, hubungan aktor dengan use case. Hubungkan dengan menggunakan simbol association. Yang keempat, gunakan extend dan include apabila diperlukan. Gunakan untuk menggambarkan hubungan yang lebih kompleks. Contoh use case, yaitu seperti ini. Pembeli itu kan tugasnya itu pertama itu kayak misalnya memilih hewan, itu include memasuki kategori hewan. Dia itu bisa juga membeli hewan, terus melakukan pembayaran, lalu memilih pengiriman. Kalau admin kan tugasnya menyetujui hewan yang diajukan penjual. Kalau kurir mengantarkan hewan yang ke pembeli. Penjual itu tugasnya memasukkan pilihan hewan untuk dijual, menerima pesanan, menerima pembayaran, dan menerima hewannya ke pembeli. Apa sih itu activity diagram? Activity diagram menggambarkan macam-macam alir aktivitas yang akan dirancang dalam sebuah sistem. Pada activity diagram, susunan proses atau alir dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah use case atau beberapa use case dalam use case diagram. Yaitu yang pertama itu kan action. Fungsinya untuk menggambarkan perilaku yang sederhana dan bersifat non-decomposable. Itu gambarnya seperti ini, itu action. Itu kedua activity, untuk mewakili kumpulan aksi atau action. Gambarnya seperti action tadi, ini activity. Tiga, object node. Untuk mewakili objek yang terhubung dengan kumpulan objek flow. Dia lebih kotak, tidak melengkung, itu class name. Yang keempat, control flow, menunjukkan rangkaian pelaksanaan. Garis tanpa putus, garis tanda panah tanpa putus. Yang kelima, object flow, menunjukkan aliran sebuah objek dari sebuah aktivitas atau aksi ke aktivitas atau aksi lainnya. Tanda panah, garis tanda panah yang itu putus-putus. Yang keenam, initial node, menandakan awal dari kumpulan aksi atau aktivitas. Awalan itu menggunakan item seperti ini, buletan. Yang terus final activity node untuk menghentikan seluruh control flows atau object flows pada sebuah activity atau aksi. Ada seperti bulatan di luarnya gitu.
Yang ke-8, find flow node untuk menghentikan control flow atau objek flow tertentu. Itu ada gambar silangnya. Decision node untuk mewakili suatu kondisi pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa control flow dan objek flow hanya menuju ke suatu arah. Itu pertama ke sini, terus dia itu bisa ke ini. Yang ke-10, merge node untuk menyatukan kembali decision path yang dibuat dengan menggunakan decision node. Dia dari dua arah masuk terus menuju ke finish. Biasanya seperti itu. Tahapan membuat activity diagram. Yang pertama, mulailah dengan node awal untuk start, state, atau titik awal. Yang kedua, tambahkan partisi jika itu memang relevan untuk analisis yang akan dibuat. Yang ketiga, buatlah suatu aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang keempat, tambahkan alur flow dari setiap aksi ke aksi lainnya. Keputusan berada di node akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar yang nantinya menuju ke forks, joins, decision, dan merges. Yang kelima, tambahkan juga percabangan atau decision bila alur dipecah menjadi suatu kondisi pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkannya kembali dengan merge. Keenam, menambahkan forks dan joins jika aktivitas dilakukan secara paralel. Yang ketujuh, langkah yang terakhir yaitu akhiri proses dengan notasi akhir atau end state yang tadi. Contoh activity diagram. Jadi tugas pertama kan kita dimulai dengan start. Habis dari start itu pembeli itu menekan menu bayar pesanan. Itu nanti di database itu akan menyimpan data pesanannya. Lalu sistem akan menampilkan kode pembayaran. Terus pembeli melakukan transfer pembayaran, lalu sistem akan menyimpan data transaksi, lalu database akan ke data transaksi lalu finish, lalu selesai. Perbedaan use case dan activity diagram. Perbedaan use case. Use case itu fokus utamanya interaksi antara pengguna dengan sistem dan fungsional sistem dan perspektif pengguna. Kalau activity diagram itu aliran kerja atau proses dalam sistem menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh sistem. Level of detailnya, use case itu mendeskripsikan skenario interaksi antara pengguna dan sistem. Kalau activity diagram menggambarkan aliran kerja atau jalur yang diambil oleh sistem untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Fungsionalnya, use case itu memahami kebutuhan fungsional sistem secara keseluruhan. Kalau activity diagram memodelkan logika proses atau aliran kerja dalam sistem secara terperinci. Level pengembangannya, use case itu sering digunakan pada tahap analisis kebutuhan, sedangkan activity diagram sering digunakan pada tahap perencanaan sistem untuk menguraikan detail implementasi fungsionalitas yang dijelaskan dalam use case. Study, study case, itu bisa dibaca sendiri, yaitu ini terus gambar use case itu seperti ini. Yaitu pemilik toko Elina kan dia mempercayakan itu jadi adminnya semua yang melakukan login ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.